Nama Inara Rusli kembali menjadi perbincangan hangat di tengah publik setelah memutuskan untuk kembali mengenakan cadar. Keputusan ini tentu saja langsung memancing beragam reaksi, mengingat 3 tahun lalu, ia sempat melepas nikab tersebut demi bisa kembali aktif bekerja dan mencari nafkah sebagai seorang ibu tunggal. Di balik dinamika penampilan serta berbagai sorotan tajam yang terus mengiringi langkahnya, ada cerita perjuangan yang panjang, mulai dari alasan di balik keputusannya dahulu, hingga dukungan dari orang-orang terdekat yang terus menguatkannya. Berikut adalah 5 fakta menarik di balik keputusan Inara Rusli kembali mengenakan cadar, usai 3 tahun sempat melepasnya. Publik kembali dibuat terkejut sekaligus penasaran dengan unggahan terbaru dari Inara Rusli di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, ia memamerkan momen saat dirinya kembali mengenakan cadar, melengkapi penampilannya yang syar'i. Menyertai unggahan foto dan video tersebut, Inara menuliskan sebuah caption yang sangat mendalam dan menyentuh hati mengenai arti sebuah proses hijrah. Istiqomah bukan tentang tidak pernah jatuh. Istiqomah adalah tentang selalu sadar kembali. Istiqomah itu sulit. Tapi lebih sulit tentang hisab atas ilmu yang kita tahu, namun tidak pernah berusaha kita amalkan. Gak harus sempurna untuk menjadi lebih baik. Belajar dulu, mulai dulu, jatuh, bangun lagi. Salah, perbaiki lagi. Pesan penuh makna ini seolah merefleksikan perjalanan hidupnya yang tidak mudah, penuh liku, namun tetap berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari di tengah badai sorotan publik. Keputusan besar yang diambil Inara Rusli pada tahun 2023 silam sempat menjadi salah satu momen paling menyita perhatian publik. Di tengah badai konflik rumah tangga dan proses perceraian yang memanas, ia dihadapkan pada kenyataan pahit harus menjadi tulang punggung keluarga demi masa depan anak-anaknya. Dengan penuh ketegaran, Inara memilih untuk melangkah keluar zona nyamannya dan kembali aktif bekerja agar buah hatinya tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus bergantung pada siapapun, termasuk mantan suaminya. Saat itu, ia dengan berat hati harus melepaskan nikab yang selama ini ia kenakan demi kebutuhan yang mendesak. Mengenang momen tersebut, Inara pernah mengungkapkan alasannya secara terbuka dengan penuh emosional. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka, supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Mereka harus jadi anak yang kuat, dan aku harus support mereka. Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku.
Di balik keputusan besar yang diambil oleh Inara Rusli kala itu, tersimpan cerita yang cukup panjang mengenai perjalanan ia mengenakan hingga akhirnya melepas cadar. Sederet fakta dan kesaksian penting pun pernah diungkapkan oleh pendakwa sekaligus sahabat dekatnya, Ustadz Dery Sulaiman. Mulai dari awal mula, Inara memutuskan bernyikap karena kekhawatiran sang suami terhadap paras cantiknya, hingga perdebatan rumah tangga saat suaminya meminta cadar tersebut dibuka. Ustadz Dery juga menceritakan momen ketika Inara datang berkonsultasi sambil menangis karena dihadapkan pada situasi darurat untuk bekerja menghidupi anak-anaknya. Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datin Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah dia yang nyuruh aku pakai nikah. Dia disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Intinya begitu. Jadilah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah. Dia ke rumah, dia curhat, nangis, peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadarku? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Nanti netizen yang melihat Ina, kalau suatu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Perubahan penampilan yang silih berganti pada diri Inara Rusli tidak pernah sepi dari sorotan tajam publik. Keputusannya untuk kembali mengenakan cadar justru langsung memancing gelombang reaksi keras dan komentar kontra dari sebagian warganet di media sosial. Berbagai cibiran, sindiran pedas, hingga komentar julid membanjiri ruang maya. Sejumlah netizen melontarkan kalimat-kalimat menohok yang mempertanyakan konsistensi keputusannya, mulai dari komentar sinis seperti, "Aku lepas cadarku karena Allah dan kupasang lagi karena malu." "Aku lepas karena Allah, aku pasang karena aib kesebar." "Ditunggu dilepas lagi buat mencari nafkah untuk anak-anak." Kendati diterpa badai kritik pedas dan hujatan yang bertubi-tubi, Inara Rusli menunjukkan sikap mental yang kuat. Ia sempat menyatakan bahwa segala bentuk bulian dan komentar miring dari netizen sama sekali tidak membuatnya gentar, sebab fokus utamanya adalah terus memperbaiki diri dan tetap bertanggung jawab penuh atas masa depan anak-anaknya. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja.
Di tengah terpaan badai hujatan, cibiran, dan gelombang pro kontra yang tiada henti menghujani perjalanan hidupnya, Inara Rusli ternyata tidak berjalan sendirian. Ia masih dikelilingi oleh uluran tangan moral, ketulusan doa, serta pembelaan dari sebagian warganet yang memilih untuk berempati alih-alih menghakimi. Banyak pihak yang mengingatkan publik untuk bijak dalam menyikapi pilihan hidup orang lain, seperti yang disuarakan oleh sebagian netizen di media sosial. Jangan dihujat, cukup didoakan saja. Setiap orang punya aib dan dosanya masing-masing. Jangan menjadi hakim untuk orang lain, tapi jadilah hakim diri sendiri. Dukungan yang mengalir deras tersebut memberikan kekuatan tersendiri bagi Inara. Ia mengaku sangat terharu dan tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak sokongan moral di masa-masa paling berat dalam hidupnya. Aku nggak nyangka maksudnya bisa mendapatkan support sebanyak ini gitu. Aku terus terang memang lagi mengalami gejolak rumah tangga yang Masya Allah luar biasa hebatnya, yang nggak pernah aku sangka, yang nggak pernah aku kira gitu sebelumnya. Tapi biar gimana pun aku tuh harus tetap berjuang, aku harus tetap melanjutkan hidup buat anak-anak aku, supaya mereka bisa tumbuh jadi anak-anak yang pintar, yang baik, yang kuat, dan bangga sama ibu mereka. Aku juga harus tumbuh jadi lebih bijaksana, cantik untuk diri aku sendiri, betul kata Dr. Richard. Aku harus lebih smart untuk diri aku sendiri, aku harus menambah value diri aku untuk diri aku sendiri, dan untuk juga sebagai jadi inspirasi lah buat orang banyak, buat wanita-wanita di luar sana juga tentunya. Jadi kita harus bangkit, harus jadi lebih kuat, harus juga jadi inspiratif untuk sesama, supaya kita bisa menambah value kita dan jadi motivasi yang baik buat orang banyak. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.